Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang udah subscribe, makasih banget udah subscribe YouTube channel aku. Buat yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, karena aku bakalan terus sharing tentang informasi bekerja dan liburan di Malaysia versi aku. Aku adalah seorang expat worker di Malaysia, dan aku akan dengan senang hati berbagi informasi tentang hidup dan bekerja di Malaysia versi aku. Oke, di video kali ini tuh aku mau jelasin apa perbedaan tentang bekerja sebagai ekspatriat di Malaysia dan bekerja kantoran di Indonesia. Karena ekspatriat itu kita bekerjanya juga kantoran kayak ya gimana kita kerja di Indonesia gitu. Oke, buat yang belum tahu ekspat itu apa, kerjanya kayak apa, cara daftarnya segala macam, itu udah aku jelasin semuanya di video aku sebelumnya. Jadi silahkan scroll aja ya ke bawah, itu udah banyak banget aku jelasin dari cara daftarnya, company-nya, syarat-syaratnya, terus apalagi yang mungkin ada di pertanyaan kalian, ada di benak kalian, itu sebenarnya udah aku jelasin di video aku sebelumnya. So, aku mohon silahkan nonton dulu video sebelumnya sebelum kalian lanjutin video ini, oke? Perbedaan yang pertama itu adalah proses rekrutmennya. Sebenarnya nggak jauh beda ya dari kita cara apply melalui LinkedIn, itu juga bisa, udah aku jelasin juga di video sebelumnya ya. Let's say nih kita daftar melalui LinkedIn, terus begitu dihubungi sama HR-nya, itu prosesnya masih sama ya, sama proses rekrutmen di Indonesia. Cuma perbedaannya adalah ketika kamu udah lolos, kamu akan ada tahap rekrutmen perihal visa application. Jadi EP application. Jadi kamu bakalan daftarin visa kerja kamu, dibantu dulu oleh pihak company yang ada di Malaysianya, kemudian nanti kamu pergi ke embassy Malaysia yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, ini tuh proses yang pastinya nggak ada di proses rekrutmen kalau kita daftar bekerja di Indonesia, ya kan? Setelah kamu dapat visa, kamu bisa mengikuti proses selanjutnya. Nah, ini tuh juga berhubungan sama poin aku yang kedua, yaitu adalah perbedaan tentang lamanya proses rekrutmen. Nah, lamanya proses rekrutmen ini kenapa? Misal nih, kalau kita daftar bekerja di kantoran di Indonesia, itu kita kayak sama HR paling lama gitu kan. Paling lama proses rekrutmen, let's say itu BUMN deh. BUMN paling lama sebulanan gitu ya kan. Di bulan terakhir udah lolos, bulan depannya kita udah mulai training kayak gitu. Tapi kalau kita daftar sebagai expat di Malaysia, sebenarnya proses sama HR-nya itu cepat. Tep-tepnya tuh kayak cepet gitu kan. Cuma begitu kita lolos dinyatakan lolos, congratulations gitu ya. Setelah itu ada lagi proses selanjutnya yang aku sebutin sebelumnya, yaitu proses visa application. Dan ini tuh bisa makan waktu juga sampai maksimum 1 bulan. Jadi kalau kalian expect kerja di Indo paling sebulanan juga dapet gitu. Tapi kalau kalian apply untuk kerja di Malaysia itu bisa 2-3 bulan, dan itu juga tergantung imigrasinya. Ada juga yang nanyain ke aku berapa lama ya kira-kira proses visa application ini. Jadi kita nyebut visa kerja untuk expat ini tuh EP atau employment pass. Jadi EP ini tuh kita juga nggak tahu pasti berapa lama proses pengurusan EP ini. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, 3 bulan, dan itu ya tergantung. Kalau imigrasi Malaysia itu lagi ribet, lagi sibuk di Malaysianya, ya itu makin lama juga kayak gitu. Jadi harap-harap bersabar saja, ini ujian. Yang ketiga adalah trainingnya itu dalam bahasa Inggris. Mungkin ada juga beberapa company Indonesia yang mungkin base-nya itu di luar negeri dan trainingnya memang dalam bahasa Inggris juga. Tapi kalau di Malaysia itu bakal fully English. Kayak semua company yang kamu apply, BPO company, mau itu in-house company, itu rata-rata pasti trainingnya dalam bahasa Inggris. Karena yang pertama company-nya company multinasional ya. Company-nya aja nih, ketika kamu daftar itu kamu udah berurusan sama HR segala macam dalam bahasa Inggris. Terus kamu lolos, ya kamu training dalam bahasa Inggris gitu. Karena apa? Karena teman-teman yang training bareng kamu itu bukan cuma dari Indonesia. Jadi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia doang atau trainingnya dalam bahasa Indonesia doang. Jadi trainingnya itu bakalan fully English. Udah aku jelasin juga di video aku sebelumnya betapa pentingnya bahasa Inggris itu kalau kamu mau bekerja expat di Malaysia. Selanjutnya perbedaan dalam hal pajak. Bayar pajak itu kalau di Indonesia kan kayak udah auto gitu ya, pajak kerjanya dipotong gitu dari company-nya. Di sini juga kayak gitu, bakal auto dipotong. Tapi karena kita foreigners, 6 bulan pertama di Malaysia itu memang ada kebijakannya 6 bulan pertama gaji kita dipotong
30%, dan 30% itu lumayan banyak. Let's say gajinya itu 10.000, 30%-nya 3.000, jadi sisa 7.000, dan 3.000 itu banyak banget kalau di Malaysia ya. Jadi bener-bener 30% itu dipotong selama 6 bulan. Tapi nanti ketika pengurusan pajak tahun berikutnya itu nanti bakal balik lagi ke uangnya 30% tadi yang 3.000 nih. Selama 6 bulan kan ada 18.000 tuh. Misalnya nih, ketika pelaporan pajak antara bulan April atau Maret itu nanti bakalan kita report lagi untuk pengembalian pajak kita yang udah dipotong tadi sebagai foreigner. Dan potongan pajak 30% ini tuh cuma 6 bulan aja ya. Jadi di bulan ke-7 itu gajinya udah normal lagi, udah balik lagi ke 10.000 misalnya kayak gitu. Jadi nggak full setahun itu gajinya dipotong, cuma 6 bulan aja gitu. Jadi ya harus dikuat-kuatin aja hatinya untuk perihal pemotongan pajak ini ya pemirsa, karena itu banyak banget sih, banyak. 30% itu aku akui. Tapi aku nih, walaupun gaji aku di awal dipotong 6 bulan, aku masih bisa beli handphone loh 3 bulan pertama itu, dan aku masih cukup kok buat biaya hidup aku, buat main sama teman-teman, hangout, itu menurut aku masih cukup kok walaupun udah dipotong 30%. Jadi nggak usah takut, ntar 30% gimana ya gitu, padahal kan baru nih di Malaysia apa segala macam. Ya pokoknya tenang aja, gajinya masih cukup kok walaupun udah dipotong, karena lumayan banyak. Tentang gaji juga udah pernah aku jelasin di video aku sebelumnya, jadi silahkan ditonton dulu. Next, tentang kerjaan. Bedanya kerjaan, kalau kita kerja sebagai expat di Malaysia dan kerja kantoran di Indonesia, aku banyak banget denger cerita teman-teman aku yang kerja di Indonesia tuh. Aku pun juga pernah kerja di Indonesia kan. Jadi yang aku rasain adalah waktu kerja di Indonesia itu, kita itu bisa aja ngerjain kerjaan kolega kita, entah itu kolega sejawat atau atasan kita, atau mungkin bawahan kita yang minta bantuan. Itu sangat mungkin sekali kalau kita kerja di Indonesia kan, di kantoran. Teman-teman pasti paham ya, kalau teman-teman udah lama juga kerja di Indonesia dan udah ngerasain gimana pahitnya kerja kantoran, apalagi di ibu kota ya kan. Bahkan aku pernah dengar teman aku, satu orang nih, dia administrasi, manajemen, dan HR juga, terus keuangan, itu dia yang ngurus sendiri, tapi gajinya gaji satu orang. Dan itu kerap terjadi kalau di Indonesia. Tapi kalau aku sendiri, selama aku 4 tahun ya kerja di sini, ini tahun keempat aku tahun ini, dan aku nggak ngerasain sama sekali aku ngerjain kerjaan orang. Aku nggak ada menambah beban kerjaan. Jadi benar-benar kita ngerjain apa yang ada di depan mata kita aja, kerjaan kita sendiri. Malah kalau kita ngerjain kerjaan orang, ya itu tidak sesuai dengan kapasitasnya, bisa kita report. Aku ngerasain work life aku tuh di Malaysia itu lebih balance, aku lebih tenang, less stress, dan ya aku kerja, datang, kerjain, lupain gitu. Dan gak ada juga istilahnya tuh kayak bawa kerjaan pulang gitu. Misal nih, kerjaannya belum kelar di kantor, aku kerjain aja ntar di rumah gitu. Atau shiftnya sampai jam 6 harusnya, terus kita kerjain sampai jam 9 malam, itu nggak ada. Kalau aku nggak ada. Kalau teman-teman aku ada beberapa yang overtime memang, tapi memang dibayar sesuai berapa jam dia overtime. Jadi kalau memang overtime memang dibayar. Bisa dilihat ada plus minusnya sendiri, mau kerja di Indonesia, mau kerja di Malaysia, itu ada plus minusnya. Aku mau belak-belakan aja nih apa perbedaannya ini yang aku rasain selama beberapa tahun aku kerja di sini, untuk jadi referensi buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Malaysia. Bisa dipertimbangkan lagi keputusannya untuk bekerja di Malaysia. So ya, itu aja. Sekian dari aku, Rachel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye!